Pasti kamu bertanya-tanya bagaimana produk dari negara lain bisa sampai ke negara lain dengan aman, atau bagaimana pembayaran dilakukan antar negara dengan mudah. Nah, kali ini kita bakalan coba ngebahas bagaimana sih terjadinya proses pendistribusian barang tersebut dan sistem pembayaran di perdagangan internasional. Nah, kita mulai dari apa sih itu Incoterms? Nah, Incoterms atau International Commercial Terms adalah aturan yang dibuat oleh Kamar Dagang Internasional untuk membantu memudahkan perdagangan lintas negara. Lanjut, ada FOB, yaitu Free on Board. Jika memakai term ini, maka pihak penjual bertanggung jawab mengirimkan barang sampai barang dimuat ke atas kapal di pelabuhan muat, termasuk mengurus formalitas ekspornya seperti izin ekspor, custom clearance, dan formalitas ekspor lainnya. Lanjut ada CFR, yaitu Cost and Freight. Dalam term ini, pihak penjual wajib mengirimkan barang dan menanggung biaya pengapalan sampai kapal yang dimuat barang tiba di pelabuhan tujuan. Nah, yang kelompok kedua ada Incoterms yang bisa digunakan untuk semua moda transportasi. Yang pertama ada IXY, yaitu Ex-Works, yakni penjual menyediakan barang di lokasinya dan pembeli menanggung semua biaya pengangkutan. Yang kedua ada FCI, yakni Free Carrier. Penjual menyerahkan barang ke pengangkut yang ditunjuk oleh pembeli di lokasi yang disepakati. Yang ketiga ada CPT, yakni Carriage Paid To. Penjual membayar pengangkutan barang ke tujuan yang ditentukan. Yang keempat ada CIP, Carriage and Insurance Paid To. Sama dengan CPT, tetapi penjual juga menyediakan asuransi terhadap risiko pembeli untuk kehilangan atau kerusakan barang selama transportasi. Yang kelima, ada DIP, yakni Delivery at Place. Penjual bertanggung jawab atas pengiriman barang dan semua biaya terkait hingga ke lokasi yang disepakati, tidak bertanggung jawab untuk men-unload. Yang keenam, ada DPU, Delivered at Place Unloaded. Penjual bertanggung jawab atas pengiriman dan pembongkaran barang di lokasi yang disepakati. Yang terakhir ada DDP, Delivery Date Paid. Penjual bertanggung jawab atas pengiriman barang hingga tujuan akhir, termasuk semua biaya pengangkutan dan biaya bea masuk. Sekarang mari kita masuk ke sistem pembayaran. Dalam praktek perdagangan ekspor-impor terdapat beberapa cara pembayaran internasional yang bisa dipakai. Di antaranya yaitu ada barter, advance payment, open account, down payment, documentary collection, dan letter of credit. Yang pertama ada barter. Barter adalah pertukaran barang dengan barang. Dalam hal ini, barang yang dikirim dari luar negeri ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan di dalam negeri. Pembayaran dengan barter tidak berupa devisa, melainkan berupa barang yang nantinya dapat dipakai sendiri atau dijual kembali. Di dalam barter itu sendiri terdapat 4 macam, yaitu ada direct barter, yaitu barter langsung, switch barter, barter alih, counter purchase, imbal beli, dan buyback barter. Yang kedua ada advance payment. Jika menggunakan sistem pembayaran ini, maka importir harus melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barangnya dikirim oleh eksportir. Nah, pembayaran di awal sangat beresiko nih bagi importir, di mana bisa terjadi importir mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau bahkan importir tidak mendapatkan barang yang dipesan jika penjualnya ingkar. Metode pembayaran advance payment yaitu ada cek, telegraphic transfer, dan online payment gateway menggunakan PayPal, Payoneer, dan Alipay. Lanjut ada down payment, metode pembayaran ekspor-impor dengan uang muka, yaitu importir membayar sebagian uang terlebih dahulu sebagai uang muka pada awal kontrak jual beli, dan kemudian sisanya akan dilunasi setelah barang diterima. Besarannya uang muka bervariasi, bisa 30%, 50%, 70%, atau jumlah lain sesuai dengan kesepakatan antara eksportir dan importir. Lanjut juga ada documentary collection. Dalam sistem pembayaran collection ini, eksportir menggunakan jasa bank untuk menyerahkan dokumen ekspor-impor sekaligus menagih pembayarannya kepada importir. Jika dilihat flow-nya, di sini importir mengapalkan terlebih dahulu barang untuk importirnya. Kemudian, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengiriman barang dikirimkan langsung ke bank koresponden di negara importir atau melalui bank eksportir terlebih dahulu, kemudian baru dikirimkan kepada bank importir. Dan yang terakhir ada Letter of Credit atau LC. Sistem pembayaran dengan LC bisa dikatakan sebagai sistem pembayaran di mana para pelaku bisnis eksportir dan importir menggunakan jasa pihak ketiga yaitu bank untuk menjamin keamanan transaksi tersebut.
Dalam sistem pembayaran ini, bank telah ditunjuk, importir akan menerbitkan surat jaminan pembayaran kepada eksportir dengan syarat eksportir telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam surat tersebut. Surat inilah yang disebut dengan letter of credit atau LC. Nah, itu dia sedikit penjelasan mengenai Incoterms dan sistem pembayaran perdagangan internasional. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak pembahasan kali ini. Sampai berjumpa di kemudian hari. Dadah!